Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan ashabul yamin, golongan kanan, golongan kedua dari dua golongan ahlul jannah, penduduk surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Setelah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, setelah as-sabiqun al-muqarrabun, kemudian golongan yang kedua adalah ashabul yamin. Ma ashabul yamin, apakah itu ashabul yamin? Siapakah mereka? Pertanyaan ini dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka, untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Siapa ashabul yamin? Apakah mereka ashabul yamin? Mereka, yakni seperti kata Sa'di, sya'nuhum azim, perkara mereka besar, agung, mulia. Mereka adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, golongan yang beruntung dalam jannah, dalam surga. Fi sidrin makhdud, berada dalam jannah pada sidrin makhdud. Sidr, pohon bidara. Makhdud, ya, kita tahu pohon bidara kan? Pohon bidara yang kita kenal, ya, maknanya ya pohon bidara, ada buahnya bulat kecil, ya, lezat. Ada durinya, ya, ada banyak duri di pohonnya, berduri, itu pohon bidara. Tetapi bidara dalam jannah, ya, untuk ashabul yamin makhdud. Makhdud artinya laisa fi syauk, ya, tidak ada durinya. Tidak ada durinya, tidak berduri. Jadi tidak membahayakan, tidak mengganggu. Karena itu adalah salah satu kenikmatan dalam jannah. Wa talhin mamdud, dan talhin mamdud. Talh ada dua tafsir. Ada dua tafsir yang disebutkan oleh ahli tafsir, dan dua tafsir itu
dirangkum oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Kedua tafsir itu disebutkan. Ada yang menafsirkan talh dengan sebuah pohon yang dikenal di kalangan Arab. Ya, ada banyak di Badiyah, di gurun pasir. Nah, dikenal di negeri Hijaz. Tafsir yang kedua, talh adalah mauz, pisang. Mamdud, jika kita tafsirkan pisang berarti wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang mamdud, yang buahnya banyak, ya, tersusun, bersusun. Nah, pohon pisang yang dengan buah yang bersusun-susun banyak, talhim mamdud. Dan pohon pisang yang buahnya bersusun banyak. Ya. Wa dhillim mamdud, dan dhil, naungan. Yang teduh, yang mamdud. Mamdud artinya terbentang, luas. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini, menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim muttafaq alaih, dan selain keduanya riwayat banyak, ya, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim maupun yang lainnya. Ya, jelas hadisnya sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fil jannati syajaratan yasiru ar-rakibu fiha yasiru ar-rakibu fi dhillaha yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata 'amin la yaqta'uha mi'ata 'amin la yaqta'uha." Sesungguhnya dalam jannah, inna fil jannati, sesungguhnya dalam jannah, dalam surga, syajaratan, ada sebuah pohon, yasiru ar-rakibu fi dhillaha, orang yang berkendaraan
berjalan fi dhilliha, di bawah naungannya, di bawah naungan pohon itu, bergerak di bawah naungannya, melaju di bawah naungannya dengan berkendaraan, mi'ata amin, 100 tahun lamanya, ya, dia menempuhnya dengan berkendaraan, layak toha, dia tidak bisa menghabisinya, tidak bisa menghabiskannya. Ya. Tidak sampai di ujung. Karena naungan pohon itu mamdud, terbentang luas, ditelusuri oleh orang yang berkendaraan selama 100 tahun, dia tidak bisa menghabiskannya, tidak sampai ke ujung, tidak selesai, menunjukkan luasnya. Ahli tafsir yang lain menjelaskan mengenai tafsir ayat ini, mengangkat dari sisi bahwa di dalam jannah, dalam surga, itu memang tidak ada matahari. Jadi kullu hadhil, semuanya memang naungan. Ya. Teduh semuanya. Nah, seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, juga dalam tafsirnya beliau mengatakan wa dhillum mamdud ay la nihayatalah, naungan yang teduh yang tidak ada penghabisannya. Ya. Yani dari segi luasnya terbentang, dan dari segi waktu, zaman, kekal mereka selama-lamanya dalam jannah, di bawah, ya, naungan yang teduh itu. Li'anna al-jannata laisa fiha syamsun, karena surga itu tidak ada matahari di dalamnya. Yang membuat panas, ya, yang menyengat itu kan panas matahari. Di sana tidak ada matahari. Bal hiya dhillun, melainkan jannah itu adalah dhil, naungan yang teduh. Wasafaha ba'du salaf, ada sebagian salaf menyifatkan teduhnya jannah bi annaha kan-nur alladhi yakunu qurba tulu'i syams, seperti cahaya yang menyebar menjelang terbitnya matahari. Ya, kita semua tahu kan bagaimana suasana, ya, cahaya yang menyebar menjelang terbit matahari, kan teduh itu, teduh, nyaman. Ya, tajidul arda mamlu'atan nura, Anda mendapati bumi penuh dengan cahaya di waktu itu menjelang terbitnya matahari. Walakin la tushahidu syamsan, akan tetapi Anda tidak menyaksikan matahari karena matahari belum terbit, namun sinarnya, ya, cahayanya sudah menyebar. Nah, gambarannya seperti itu di sana dalam jannah.
Karena tidak ada matahari, tapi seperti itu. Fahuwa dhillum mamdudun fil masahati waz zaman. Jadi jannah ya seluruhnya adalah naungan teduh dalam yang terbentang dalam hal masahah, dalam hal jarak ya. Terbentang, tidak ada ya habisnya. Ini seluas surga. Was zaman, dan dalam terbentang dalam hal waktu, zaman selamanya. Ya, bersama kekekalan penduduk surga dalam surga. Dan dalam surat Al-Insan, ayat 13, Allah berfirman, muttaqina fiha 'alal ara'ik. Ya. Mereka duduk bersandar dalam jannah di atas sofa-sofa mereka, ranjang-ranjang mereka yang indah. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat dalam jannah syamsan, matahari, tidak ada. Jadi suasana teduh terus, ternaungi selamanya. Ya, mamdud. Seperti yang digambarkan tadi, ya, oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menukil dari sebagian salaf. Nah, la yarawna fiha syamsan, mereka tidak melihat matahari dalam jannah wala zamharira. Ya, dan tidak ada dingin yang menyusahkan, yang mengganggu dan menyakiti. Nah, itu tafsir wa dhillum mamdud. Wa ma'in maskub, dan air yang maskub, yang mengalir, yang tidak ada habisnya. Ya, maskub itu secara bahasa semakna dengan masbub. Air yang tertuang. Ya. Air yang tertuang. Nah, air ini bersumber dari sungai tentunya yang ada dalam jannah. Ya. Kan dalam surat Muhammad, ya, dalam surat Muhammad ayat 15, disebutkan 4 jenis sungai dalam surga. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan permisalan surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya, anharun min ma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai yang berisi air yang tidak pernah berubah. Ya. Senantiasa bening, segar, tidak pernah berubah sama sekali. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai yang berisi susu yang tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah basi. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai-sungai yang berisi khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Ya. Itu tidak memusingkan, tidak membuat mabuk. Sebagaimana telah lewat, la yusadda'una anha wa la yunzifun.
Wanharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang berisi asal madu. Ya. Madu yang bersih, yang benar-benar tersaring dari campuran dari kotoran. Jadi murni bersih. Nah, jadi salah satunya adalah fiha anharum min ma'in ghairi asin. Nah, ini yang disinggung di ayat ini. Ya. Ma'in maskub, air yang senantiasa ya mengalir selamanya dalam jannah. Ada sungai yang isinya adalah air. Tidak pernah berhenti. Tetapi jangan dibayangkan bahwa sungai yang ada dalam surga itu seperti sungai di dunia yang memiliki jalur, lobang jalur, ya, galian di tanah, mengalir dalam tanah pada jalur yang berlobang seperti sungai ada di dunia. Tidak. Ya, pada hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa sungai dalam jannah itu mengalir di permukaan bumi. Iya. Yajri walam yashqa syaqqan. Nah, walam yushaqqa syaqqan. Nah, yajri kada ala wajhil ardh walam yushaqqa syaqqan, dan mengalir di permukaan bumi tanpa ada lubang dalam tanah yang menjadi jalurnya. Ya, kedua tepinya digambarkan oleh Nabi SAW. Kedua tepinya itu ya kubah-kubah dari mutiara. Nah, dan tanahnya, ya, tanah yang ada di dasar sungai itu adalah misk, kasturi. Bebatuannya adalah mutiara semua. Nah, itu sungai-sungai yang ada dalam jannah. Baik. Hadis itu sahih, disebutkan ditahqiq oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Ya. Pada nomor hadis 2513. Nah. Kemudian wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak, melimpah. Mereka tidak pernah kekurangan. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahan itu la maqtu'ah, tidak pernah terputus. Setiap saat ada, senantiasa ada, selalu ada. Tidak pernah terputus. Dari dunia ada musimnya, ada musim buah. Ya. Jika bukan musim buah itu tidak ada. Di sana buah terus ada setiap saat, tidak pernah terputus.
senantiasa banyak. Wala mamnu'atin, dan tidak terhalangi untuk dipetik oleh ahlul jannah. Mereka bebas memetiknya kapan saja, dalam keadaan apa saja, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, dekat. Allah berfirman, qutufuha daniyah, qutufuha daniyah, dekat untuk dipetik. Ya, telah disampaikan pada tafsir surat Ar-Rahman, penjelasan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Buah itu diberi kemampuan, diberi indra oleh Allah Ta'ala. Ketika penduduk surga menatap, melihat buah itu dan dia ingin memakannya, maka dahannya bergerak turun, mendekat, menjuntai ke arah dia dan dia petik dengan mudahnya. Tidak ada penghalang sama sekali. Ya. Dan tidak terlarang. Tidak ada yang dilarang untuk dimakan. Semuanya untuk ahlul jannah bebas. Kapan saja ingin memakannya, memetiknya, memakannya bebas. Kapan saja tanpa larangan dan tanpa penghalang. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini dulu. Ayat berikutnya terkait dengan Ashabul Yamin kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanallah.